Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Video kali ini kita akan membahas mengenai munculnya kebangsaan Indonesia. Peta konsepnya, yang pertama perlawanan sebelum abad ke-20, kedua latar belakang munculnya kebangsaan Indonesia, yang ketiga organisasi pada masa pergerakan, dan yang keempat adalah Sumpah Pemuda. Perlawanan sebelum abad ke-20. Pada abad ke-19, sebenarnya ada banyak perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan di berbagai wilayah di Nusantara. Akan tetapi, perlawanan tersebut sayangnya selalu berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut diantaranya adalah perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan Imam Bonjol, perlawanan Kapiten Patimura, dan perlawanan Martha Christina Tiahahu. Lalu, mengapa perlawanan-perlawanan tersebut mengalami kegagalan? Penyebab perlawanan pada abad ke-19 mengalami kegagalan yaitu yang pertama, perlawanan masih bersifat kedaerahan atau lokal. Yang kedua, persenjataan yang digunakan masih tradisional. Yang ketiga, perlawanan berhenti ketika tokoh utama ditangkap atau dieksekusi. Yang keempat, perlawanan bersifat sporadik atau tidak terstruktur dengan baik. Yang kelima, rakyat mudah diadu domba melalui politik divide et impera. Lalu, apa yang membedakan dengan perlawanan pada abad ke-20? Latar belakang munculnya kebangsaan Indonesia. Pada awal abad ke-20, ditandai dengan munculnya kaum intelektual di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial di Indonesia. Salah satu kebijakan politik etis yang berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia saat itu adalah pendidikan bagi kaum pribumi karena berhasil memicu munculnya semangat kebangsaan di Indonesia. Kemudian faktor dari dalam, sejarah kejayaan Majapahit dan Sriwijaya. Munculnya kaum intelektual, penderitaan yang dialami seluruh bangsa, kemudian faktor dari luar, berkembangnya paham-paham baru seperti nasionalisme dan komunisme. Kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia, kemudian terjadinya revolusi-revolusi besar di berbagai belahan dunia. Munculnya semangat kebangsaan dari negara-negara di Asia, seperti India, Turki, dan Cina. Kemudian organisasi-organisasi pada masa pergerakan, ada Budi Utomo. Latar belakang pembentukan organisasi Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ia ingin memajukan pendidikan di Indonesia melalui studi fund. Tujuannya adalah membiayai anak-anak yang tidak bisa bersekolah tetapi memiliki potensi dan kemauan. Gagasan tersebut disambut oleh para pelajar dari Stovia, terutama oleh Soeraji, Gondwana, dan Sutomo. Setelah melalui serangkaian diskusi, pada tanggal 20 Mei 1908, didirikanlah sebuah perhimpunan tersebut diberi nama Budi Utomo. Tujuan dari Budi Utomo, anggota dari Budi Utomo masih terbatas untuk orang-orang Jawa. Organisasi ini menggelar kongres pertama pada bulan Oktober di Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk mencapai kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Fokus dari pergerakan ini dalam bidang pengajaran, pendidikan, dan budayaan. Tokoh-tokoh Budi Utomo diantaranya adalah Sutomo, Tirto Adi Suryo, Pangeran Notodirojo, Soeraji Tirtonegoro, dan tokoh-tokoh lain termasuk nantinya
Ki Hajar Dewantara dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian berikutnya adalah Sarekat Islam. Pada awalnya, Sarekat Islam adalah organisasi dagang bernama Sarekat Dagang Islam, atau yang lebih dikenal dengan nama SDI, yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada tanggal 16 Oktober 1905. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam dengan tujuan untuk menggalang kerjasama antara pedagang Islam dalam memajukan kesejahteraan. Selain itu, Samanhudi juga ingin meruntuhkan dominasi pedagang-pedagang etnis Cina di sektor perekonomian Indonesia. Pada tahun 1912, HOS Cokro Aminoto mengubah nama organisasi Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Perubahan nama tersebut bertujuan agar keanggotaan organisasi tidak hanya terbatas pada golongan pedagang, namun juga terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Pada tahun 1914, beberapa anggota Sarekat Islam mendapat pengaruh ideologi komunis dari tokoh Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV bernama Henk Snevely. Kemudian anggota-anggota Sarekat Islam seperti Semaun, Darsono, Alimin, dan Tan Malaka berusaha mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah yang lebih radikal sesuai dengan semangat komunisme. Namun, upaya mereka mendapatkan perlawanan dari golongan Islam konservatif seperti Kartosuwiryo, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Pada akhirnya, Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Merah di bawah pimpinan Semaun dan Sarekat Putih di bawah pimpinan Cokro Aminoto. Tokoh-tokoh Sarekat Islam diantaranya adalah Samanhudi, Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Abdul Muiz. Kemudian organisasi berikutnya adalah Indische Partis. Pencetus organisasi ini adalah Ernest Dawes-Dekker. Pada mulanya, ia mendapatkan diskriminasi sekaligus menyaksikan kasus-kasus diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonialisme Belanda kepada orang-orang keturunan Belanda atau Indo di Hindia Belanda. Dari pengalaman tersebut, Dawes-Dekker kemudian mendirikan Indische Partis bersama dengan dua sahabatnya. Ketiga pendiri Indische Partis pun dikenal dengan nama Tiga Serangkai, yang terdiri dari Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dawes-Dekker. Tidak seperti organisasi lainnya, Indische Partis menerima masyarakat dari berbagai golongan tanpa memandang hal apapun. Setelah Tiga Serangkai membentuk Indische Partis, mereka mencoba untuk mendaftarkan status badan hukum mereka ke pemerintah Hindia Belanda. Namun, upaya tersebut ditolak pada tanggal 11 Maret 1913 oleh Gubernur Jenderal Belanda. Alasannya, karena organisasi tersebut saat itu dianggap oleh pemerintah kolonial dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan bergerak untuk menentang pemerintahan kolonial Belanda. Sehingga Indische Partis dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Tiga Serangkai ditangkap. Pada tahun 1913, pemerintah Belanda tengah mengadakan peringatan 100 tahun bebasnya Belanda dari tangan Napoleon Bonaparte, Perancis. Keadaan ironis tersebut memancing Suwardi Suryaningrat untuk menulis artikel yang sarkastik dengan judul Als ik een Nederlander was. Andaikan aku seorang Belanda. Hal yang sama juga dilakukan Cipto Mangunkusumo. Ia menuliskan artikel sarkastiknya yang dimuat dalam koran The Express pada tanggal 26 Juli 1913 dengan judul Krach of Fries. Begitulah kira-kira bacanya ya teman-teman. Artikel tersebut berisi tentang kekhawatiran, kekuatan, dan ketakutan Cipto Mangunkusumo. Kemudian Dawes-Dekker tidak kalah dengan teman-teman yang lain.
Beliau juga menyusul melakukan kritik melalui tulisan berjudul Onze Helden, Cipta Mangunkusumo and Suwardi Suryaningrat. Artinya adalah pahlawan kita, Cipta Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat. Akibat dari tindakan tersebut, 3 serangkai ini kemudian ditangkap dan diasingkan. Di antaranya Deus Dekker dibuang ke Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan Cipta Mangunkusumo diasingkan ke Pulau Banda. Tokoh-tokoh dari IP diantaranya adalah Ki Hajar Dewantara, Cipta Mangunkusumo, dan Deus Dekker. Organisasi berikutnya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan PI, merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan, dan Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Mereka adalah para pelajar Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negeri Belanda. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, organisasi pergerakan nasional tersebut awalnya berdiri dengan nama Indische Vereniging. Kemudian pada tahun 1922, ketika nasionalisme Indonesia mulai bangkit, Indische Vereniging mengubah namanya menjadi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan pelopor gerakan nasionalis Indonesia yang mengadvokasi kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Ide-ide tersebut dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi di India tentang pembangkangan sipil tanpa kekerasan, atau yang lebih sering kita kenal dengan nama Ahimsa. Tujuannya, salah satu aksi Perhimpunan Indonesia adalah manifesto politik yang dikeluarkan pada tahun 1925. Kegiatan tersebut bertambah besar hingga membuat pemerintah Belanda merasa terancam, karena PI memegang prinsip non-kooperatif dengan pemerintah. Perubahan juga terjadi pada majalah terbitan Perhimpunan Indonesia yang awalnya bernama Hindia Putra, kemudian diganti menjadi Indonesia Merdeka, dengan semboyannya yaitu Indonesia Merdeka Sekarang. Keren banget ya teman-teman. Perhimpunan Indonesia mengeluarkan deklarasi Perhimpunan Indonesia yang dimuat dalam majalah Hindia Putra. Pada tahun 1925, deklarasi tersebut berkembang menjadi manifesto politik. Perkembangan teknologi media cetak dan jurnalisme memiliki peran penting dalam menyebarkan manifesto politik ini. Ide-ide tentang persatuan, nasionalisme yang digagas Perhimpunan Indonesia tidak hanya beredar di Belanda, tapi juga beredar di Hindia Belanda. Dampaknya, para pejuang kemerdekaan di Hindia Belanda menjadi sadar bahwa mereka adalah satu bangsa walaupun berbeda suku, bangsa, dan juga agama. Perkembangan dari organisasi PI. Aktivitas Perhimpunan Indonesia semakin meningkat sejak bergabungnya Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo dalam kepengurusan. Mereka menegaskan bahwa tujuan Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka yang akan dicapai melalui aksi bersama. Mereka juga mendapatkan dukungan internasional sehingga Perhimpunan Indonesia aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi internasional menentang penjajah. Di antaranya, Liga Demokrasi Internasional, Liga Penentang Imperialisme dan Penindasan Kolonial. Perhimpunan Indonesia juga memiliki pengaruh cukup besar di Indonesia. Banyak organisasi-organisasi pergerakan nasional berdiri karena terinspirasi dari Perhimpunan Indonesia. Di antaranya adalah Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan Jong Indonesia atau Pemuda Indonesia. Walaupun perjuangan yang dilakukan bersifat internasional, dampaknya juga dirasakan dalam lingkup nasional. Tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia diantaranya adalah Bung Hatta,
Ahmad Subarjo, Noto Suroto, dan Sultan Kasajana. Kemudian organisasi berikutnya adalah Partai Komunis Indonesia. PKI berasal dari organisasi komunis bernama Indische Sosial Demokratis Vereniging atau ISDV. ISDV didirikan oleh Henk Sneevliet pada tanggal 9 Mei 1914. Henk Sneevliet mengemban misi dari Pusat Komando Komunis Internasional atau Komintern untuk menanamkan paham Marxis komunis terhadap perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Sneevliet menyebarkan pengaruh komunis di Indonesia melalui organisasi buruh kereta api di Semarang. Selain itu, Sneevliet juga menanamkan pengaruh di Indonesia melalui organisasi Sarekat Islam, melalui Semaun, Alimin, dan Darsono. Pada perkembangannya, Semaun dan kawan-kawannya berusaha untuk mengubah perjuangan Sarekat Islam ke arah komunis. Hal ini menyebabkan pecahnya Sarekat Islam menjadi dua kubu, yaitu SI Merah dan SI Putih. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1920, Semaun bersama anggota SI Merah dan tokoh komunis ISDV sepakat untuk mengubah nama ISDV menjadi Partai Komunis Indonesia. Pergerakan dari PKI. Perjuangan PKI bersifat radikal dan cenderung anarkis. Pada tanggal 25 Desember 1925, PKI mengadakan rapat besar yang mengundang pimpinan cabang PKI di seluruh Indonesia. Rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk melaksanakan aksi pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda di beberapa kota di Indonesia. Realisasi aksi pemberontakan PKI dilaksanakan pada tahun 1926 sampai 1927. Aksi pemberontakan PKI berawal di Jakarta, Tangerang, kemudian meluas hingga ke Karisdenen Banten, Bandung, Periangan Timur, Surakarta, Kediri, Banyumas, Pekalongan, dan bahkan sampai ke Kedu. Pola pemberontakan di daerah-daerah tersebut hampir sama dengan pola pemberontakan PKI di Jakarta. Pada tahun 1927, pemberontakan PKI bahkan meluas hingga ke Pulau Sumatera. Pusat pemberontakan PKI di Sumatera berlangsung di Sawah Lunto, di Provinsi Sumatera Barat. Tokoh-tokoh PKI diantaranya adalah Henk Sneevliet, Semaun, Musso, kemudian organisasi berikutnya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pada masa pergerakan di Indonesia dengan jumlah pengikut mencapai jutaan orang. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuannya mencakup beberapa hal. Di antaranya adalah membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh serta kebiasaan di luar Islam, mereformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Sejak berdiri, organisasi Muhammadiyah telah berperan banyak di berbagai hal, termasuk di bidang pendidikan dan politik. Kemudian organisasi berikutnya adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai perwakilan ulama tradisionalis yang mendapat bimbingan ideologis dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Asyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para ulama lainnya. Ketika upaya reformasi mulai meluas, Nahdlatul Ulama atau NU juga bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam. Pada era pergerakan, NU memiliki peranan penting dalam mengembangkan semangat kebangsaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh NU adalah memajukan pendidikan di Indonesia melalui pendirian madrasah dan juga pesantren. Kemudian, Kongres Pemuda pertama. Sejak Budi Utomo berdiri, berbagai organisasi pemuda bermunculan.
seperti Trikoro Darmo atau Jong Java, kemudian ada Jong Sumatran Bon, Jong Ambon, dan masih banyak yang lainnya. Dari banyaknya organisasi pemuda yang muncul, maka muncul gagasan yang berbeda-beda, meskipun tujuannya sama, yakni mencapai cita-cita bangsa Indonesia. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat tersebut, maka kemudian diselenggarakan Kongres Pemuda pertama yang diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei tahun 1926. Kongres Pemuda I bertujuan untuk membangkitkan semangat kerjasama antar organisasi pemuda. Kongres Pemuda I menghasilkan beberapa poin penting, di antaranya adalah cita-cita Indonesia Merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia. Kemudian seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Kemudian mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kemudian Kongres Pemuda kedua. Terlaksananya Kongres Pemuda II merupakan dampak dari gagalnya upaya Kongres Pemuda I pada tahun 1926 untuk mewujudkan cita-cita persatuan pemuda. Selain itu, hal ini juga mendorong diselenggarakannya Kongres Pemuda II adalah berkembangnya pemikiran politik secara terbuka para pemuda yang didorong oleh berbagai peristiwa yang sedang terjadi di tanah air saat itu. Adapun tujuan dari dilaksanakannya Kongres Pemuda II adalah sebagai berikut. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan para pemuda Indonesia, membahas tentang masalah pergerakan pemuda Indonesia, dan memperkuat kesadaran kebangsaan serta memperteguh kesatuan Indonesia. Hasilnya, lahirlah Sumpah Pemuda yang diikrarkan oleh berbagai perwakilan dari pemuda. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.